Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, tidak ada pembicaraan yang lebih menarik, yang lebih agung, yang lebih bagus bagi orang-orang yang beriman melebihi berbicara mengenai keagungan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena bicara mengenai keagungan Allah Subhanahu wa taala ini akan menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan meningkatkan iman kita sebagaimana yang telah dipesankan oleh yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah pembicaraan mengenai la ilaha illallah. Bicara mengenai keagungan Allah SWT adalah juga merupakan bentuk daripada bentuk zikir. Dan zikir ini adalah sebesar-besarnya amalan. Wala zikrullahi akbar. Zikir itu lebih besar dari seluruh amalan-amalan yang lain. Dan bicara mengenai keagungan Allah SWT ini salah satu bentuk dari zikrullah juga. Bicara mengenai keagungan Allah SWT juga merupakan dakwah, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia untuk ingat kepada Allah. Dan dakwah ini akan mendatangkan nusratullah, karena dakwah itu berarti membela agama Allah. Orang yang membela agama Allah akan dibela oleh Allah. In tansurullah yansurkum. Oleh karena itulah semulaikan Allah Ta'ala, bicara mengenai keagungan Allah SWT ini harus menjadi amalan permanen kita, hari-hari, setiap waktu, setiap saat. Allahu khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Al-Qadir ala kulli syai', yang berkuasa atas segala sesuatu.
Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Kalau seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat, seluruh makhluk berkumpul menjadi satu untuk memindahkan satu kerikil dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa pertolongan Allah, mereka tidak akan mampu. Baginda Nabi SAW mengatakan, ya ghulam, hai anak muda, ketahuilah bila seluruh umat berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan manfaat kepada kamu, tidak bisa kecuali dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kamu. Kalau seluruh umat berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan bahaya kepada kamu, tidak bisa juga kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah untuk kamu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah, tidak akan mengenai kita, tidak akan menimpa kita kecuali perkara yang telah ditulis oleh Allah untuk kita. Huwa maulana, dialah Allah penolong kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun mutawakkilun. Namuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah al-fa'al lima yurid. Allah yang berbuat apa yang Allah mau. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki menghinakan seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa memuliakan dia. Kalau Allah menghendaki memuliakan seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa menghinakan dia. La mani'a lima a'tait wala mu'tiya lima mana'at. Apa yang diberikan oleh Allah, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Apa yang oleh Allah dihalang-halangi, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan. Namuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Al-Muhyi yang menghidupkan. Allah Al-Mumit yang mematikan. Allah Al-Hadi yang memberikan hidayat. Allah Al-Mudil yang menyesatkan. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Barang siapa yang dikasih hidayah oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Kullun min indillah, segala sesuatu adalah dari Allah. Yang kelihatannya dari makhluk, hakikatnya dari Allah juga. Karena semua makhluk adalah makhluk Allah, tidak bisa bergerak tanpa kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan rizkinya siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah akan menyempitkan rizkinya siapa saja yang Allah kehendaki. Banyak orang pandai, sangat pandai, rizkinya selalu buntu. Banyak orang bodoh, sangat bodoh, rizkinya melimpah ruah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya kerajaan, Malikal Mulki. Raja tidak punya kerajaan, rakyat tidak punya kerajaan. Yang punya kerajaan adalah Allah. Raja, rakyatnya, kerajaannya semua milik Allah. Tu'til mulka man tasya. Allah memberikan kerajaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ada orang kuat jadi raja, ada orang lemah jadi raja. Ada orang pandai jadi raja, ada orang bodoh jadi raja. Bahkan ada Petruk jadi ratu. Masya Allah. Muliakan Allah SWT.
Bukan karena kekuatan seseorang jadi raja, bukan. Kadang orang lemah jadi raja. Kadang-kadang anaknya raja jadi raja. Kadang-kadang bukan anaknya raja pun jadi raja. Kadang-kadang anaknya orang kaya jadi kaya. Kadang-kadang anaknya orang kaya jadi miskin. Kadang-kadang anaknya orang miskin jadi kaya. Karena hakikatnya semua itu adalah dari Allah. Allah membolak-balikkan keadaan menurut kehendaknya. Yang kaya bisa jadi miskin, yang miskin bisa jadi kaya. Yang sehat bisa jadi sakit, yang sakit bisa jadi sehat. Yang hidup bisa jadi mati, yang mati bisa jadi hidup. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dari tanah yang mati Allah SWT ciptakan tumbuh-tumbuhan yang hidup, binatang-binatang yang hidup. Dari benda mati Allah hidupkan, dari benda hidup Allah matikan. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya, yang menentukan segalanya. Allah adalah Al-Alim bi kulli syai', yang mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Semua Allah sudah tahu dengan sedetail-detailnya. Apa yang akan terjadi setahun yang akan datang, Allah sudah tahu sedetail-detailnya. Apa yang akan terjadi sejuta tahun yang akan datang, 1 miliar tahun yang akan datang, Allah sudah tahu sedetail-detailnya. Siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka, Allah sudah tahu sedetail-detailnya. Dan sebagian ilmu Allah diberitakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang terakhir yang akan keluar dari neraka namanya Hannad, kata Nabi. Dia dimasukkan dalam neraka, kemudian dia berdoa. Akhirnya dikeluarkan dari neraka. Setelah keluar dari neraka, dia berdoa. Akhirnya disingkirkan dari dekat neraka. Berdoa. Akhirnya sampai bisa mendekat ke pintu surga. Ceritanya panjang ini. Berdoa lagi. Akhirnya bisa masuk surga. Setelah masuk surga dia bingung. Ini surga sudah penuh, sudah ada yang nempati semua. Saya mau tempat di mana di surga ini ya Allah? Maka Allah berfirman, sekarang kamu boleh berharap. Apa yang ingin kamu harapkan, kamu boleh sekarang berharap. Maka dia, saya ingin ini ya Allah, saya ingin ini, 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 sampai habis otaknya ini malaikat. Mau ingin apa lagi sudah habis ini, apal-apalannya sudah habis. Maka Allah berfirman, semua yang kamu inginkan akan saya berikan dan saya lipatkan 10 kali. Masya Allah, malaikat. Ada yang namanya Hannad sini? Nggak ada. Jadi senang malaikat Allah Ta'ala. Apa yang akan terjadi di dunia, apa yang akan terjadi di akhirat, apa yang akan terjadi di mana saja, untuk siapa saja, Allah sudah tahu sedetail-detailnya. Oleh karena itulah semuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling untung adalah orang yang paling taat kepada Allah. Orang yang paling rugi adalah orang yang mengandalkan otaknya sendiri. Karena otak kamu itu terbatas. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, coba kamu pandang itu tempat itu, bisa ngelihat kamu? Bisa. Yang sana lagi? Bisa. Yang sana lagi? Oh, mata sudah nggak mampu melihat tempat itu, Ibnu Abbas. Mata itu ada batasnya. Yang terlalu jauh kamu nggak bisa melihat. Otak pun ada batasnya. Ada hal-hal yang otak manusia tidak mampu untuk memikirkannya.
Termasuk otak manusia tidak mampu kalau otak manusia ini memikirkan keagungan Allah. Maka otak manusia itu tidak mampu. Maka kalau manusia itu memikirkan keagungan Allah, notoknya hanyalah subhanallah, maha suci Allah, maha agung Allah, Allahu Akbar, Allah maha agung. Lebih agung dari segala yang saya bayangkan, lebih agung dari segala yang saya pikirkan, lebih indah daripada yang saya rasakan. Allahu Akbar, Allah maha agung. Tidak bisa, otak manusia itu nggak mampu memikirkan keagungan Allah, itu nggak mampu. Memikirkan makhluk saja manusia ini nggak mampu. Kalau kita ditanya batasnya langit itu di mana, maka tidak ada orang yang bisa tahu sebenarnya. Padahal ini makhluk saja ini manusia sudah tidak mampu membatasinya. Bagaimana Khaliknya, penciptanya, yang menciptakan alam semesta ini dengan kun fayakun. Jadilah maka jadi. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia dengan cara yang sama. Jadilah maka jadi. Tidak perlu bantuan siapa saja dan tidak perlu bantuan apa saja. Ya Allah Subhanahu wa taala itu kalau menghendaki apa-apa tidak perlu bantuan apa saja. Dan tidak perlu bantuan siapa saja. Allah meninggikan langit tidak perlu pakai tiang, malaikat. Allah menerbangkan matahari tidak perlu pakai sayap. Allah memaniskan buah-buahan tidak perlu pakai gula. Allah membentuk daun-daun tidak perlu pakai cetakan. Allah menghijaukan, Allah memerahkan tidak perlu pakai cat. Nah, mulaikan Allah Ta'ala yang tadinya merah tahu-tahu jadi hitam, tadinya putih tahu-tahu jadi merah. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu bantuan apa saja dan siapa saja. Allah Subhanahu wa taala menghendaki keselamatan untuk Nabi Musa alaihissalam, tidak perlu bantuan siapa-siapa. Tidak perlu didatangkan malaikat. Tidak perlu didatangkan senjata, baju besi. Kalau Allah menghendaki selamat, walaupun bajunya itu juga tidak pakai pengawal, nggak pakai malaikat, ya tetap selamat. Tapi kalau Allah sudah mencelakakan seseorang, walaupun pakai tentara, walaupun pakai polisi, walaupun pakai apa saja, ya tetap celaka. Fir'aun dikawal oleh pasukannya, 1 juta pasukan dengan seluruh senjata. Apakah ada gunanya pasukannya? Apakah ada gunanya senjatanya? Tidak ada gunanya. Siapa yang diselamatkan oleh Allah, dia akan selamat. Siapa yang akan dicelakakan oleh Allah, akan celaka. Ada orang itu semulaikan ditabrak mobil, nggak apa-apa. Ada orang itu jatuh dari pesawat terbang, nggak mati. Ada orang Pakistan masih kecil itu naik pesawat terbang, main-main di dekat pintu, akhirnya pintunya terbuka, akhirnya jatuh dia. Berapa kilometer tuh dari pesawat terbang? Jatuh itu selamat, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ada orang itu jatuh dari kursi mati. Bahkan ada orang tidak jatuh pun sudah mati juga. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segalanya, yang menentukan hidup seseorang, yang menentukan mati seseorang. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau orang punya keyakinan yang benar seperti ini, maka akhirnya hatinya senantiasa tawajuh kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, malu kepada Allah, berharap kepada Allah. Yang diandalkan hanya Allah saja, yang diminta hanya Allah saja, yang ditakuti oleh Allah hanya Allah saja.
Karena yang selain Allah itu nggak bisa apa-apa. Yang selain Allah tidak bisa apa-apa tanpa kehendak Allah. Bahkan selain Allah itu hakikatnya tidak ada, hanya diadakan oleh Allah. Manusia ini tidak ada, diadakan oleh Allah. Raja-raja tidak ada, diadakan oleh Allah. Malaikat tidak ada, diadakan oleh Allah. Makhluk ini tidak ada, hanya diadakan saja. Tidak hidup, hanya dihidupkan. Tidak berjalan, hanya dijalankan. Tidak kuat, tapi hanya dikuatkan. Yang kuat, hakikatnya kuat hanyalah Allah. Allah Al-Qawi, yang maha kuat. Yang maha kuat pada hakikatnya hanyalah Allah. Makhluk ini lemah, gak bisa apa-apa. Nah, mulai kan Allah Ta'ala, seorang raja dengan seekor nyamuk di depan Allah sama saja. Kalau Allah mengendaki, seorang raja bisa membunuh nyamuk. Kalau Allah mengendaki, nyamuk bisa membunuh raja. Berapa banyak raja di dunia telah dibunuh oleh nyamuk? Banyak sekali. Nah, mulai kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkara itu kecil, itu kelihatannya kecil, tapi kalau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digunakan untuk perkara besar, bisa aja. Seperti nyamuk yang kecil digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Namrud. Ya, Namrud mati sama mereka. Bukan karena nyamuk itu kuat, tapi memang dikehendaki oleh Allah nyamuk untuk membunuh Namrud. Akhirnya ya matilah Namrud dengan nyamuk. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tawajuh kepada Allah, berharap hanya kepada Allah dalam segala urusan. Kita ingin apa saja, berharap kepada Allah. Kita takut kepada apa saja, tawajuh kepada Allah. Karena kita tidak akan bisa mendapatkan keinginan kita tanpa pertolongan Allah. Dan kita tidak akan bisa selamat dari apa yang kita takuti tanpa pertolongan Allah. Maka Nabi Ibrahim didatangi malaikat. Beliau mengatakan hasbunallah, cukup Allah. Didatangi Namrud, sama juga hasbunallah, cukup Allah. Dimulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya iman itu benar. Dan kita senantiasa husnuzan kepada Allah. Baik sangka kepada Allah. Allah akan memperlakukan hambanya menurut sangkaannya kepada Allah. Maka kita ini senantiasa husnuzan kepada Allah. Walaupun keadaan-keadaan itu mengajak kita untuk berputus asa, untuk buruk sangka, tapi senantiasa kita ini husnuzan kepada Allah. Depan lautan, belakang pasukan Fir'aun, teman-temannya sudah takut semua. Inna lamudrakun, inna lamudrakun, kata teman-temannya Nabi Musa. Kita tertangkap, kita tertangkap. Tapi Nabi Musa husnuzan. Kalah. Jangan seperti itu. Jangan berpandangan seperti itu. Jangan terkesan dengan keadaan. Inna ma'ya Rabbi, Tuhanku bersama aku. Saya din, dia akan memberikan petunjuk kepada aku. Dia akan memberikan petunjuk kepada aku untuk menghadapi masalah ini. Akhirnya datang pertolongan Allah. Begitu juga baginda Nabi SAW bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dikepung oleh orang-orang Quraisy. Sayyidina Abu Bakar dalam kesedihan. Kalau saya mati tidak apa-apa ya Rasulullah. Abu Bakar mati enggak apa-apa ya Rasulullah. Tetapi bagaimana nasibnya agama ini kalau Tuhan dibunuh oleh orang-orang Quraisy ini? Maka baginda Nabi SAW mengatakan, la tahzan, jangan kamu bersedih hati Abu Bakar. Innallaha ma'ana, Allah berserta kita. Maksudnya Allah beserta kita itu kan Allah akan menolong kita begitu. Allah itu akan menolong kita. Allah itu berpihak kepada kita.
Tidak usah kamu sedih hati. Akhirnya datang pertolongan Allah. Jadi orang itu tandanya akan beruntung, menghadapi masalah husnudzon terus, itu tandanya akan beruntung. Karena Allah akan memperlakukan hambanya menurut sangkaannya dia kepada Allah. Tapi kalau orang-orang itu sudah berputus asa, buruk sangka, celoko aku ini kok, ya celoko tenan nih akhirnya. Mandi omongi dewi. Maka sudah mulaikan Allah Ta'ala ciri khas para nabi, para wali-wali Allah itu dalam suasana-suasana yang genting, suasana-suasana yang biasanya orang putus asa, mereka ini nggak putus asa. Ini ciri khasnya para nabi, para wali-wali Allah. Nabi Zakaria sudah tua, renta, rambutnya sudah putih semua, tulangnya sudah rapuh, istrinya mandul. Tetapi aneh malaikat, harapannya kepada Allah itu tambah tinggi. Fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang akan mewarisi perjuanganku dan perjuangan keluarga Yakub. Ini anaknya belum lahir, kan? Istrinya belum hamil, suasana sudah dalam keadaan seperti itu, tua renta, istri mandul, anak belum lahir terus sudah didoain sama Nabi Zakaria. Waj'alhu rabbi radhiya. Ya Allah, anak yang akan Engkau berikan itu ya Allah, jadikan anak yang diridhoi. Masya Allah. Anaknya belum ada sudah didoain. Ini sudah mulaikan Allah Ta'ala. Ini orang-orang yang melihat qudratullah, itu akhirnya jadinya begitu. Harapannya itu besar. Karena mereka itu paham apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi kudrat Allah SWT. Nah, mulaikan Allah SWT, Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan dipimpin oleh Abu Sufyan. Para sahabat dalam keadaan kelaparan, kedinginan di Madinah Al-Munawwarah. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, mereka menggali parit pertahanan di Madinah tahun 6 Hijrah itu. Tapi dalam suasana yang seperti itu semulaikan, baginda Nabi tidak melihat suasana ini yang begitu genting, yang begitu menyulitkan itu. Beliau tidak terkesan dengan keadaan itu. Baginda mengatakan pada para sahabat, akan datang satu masa Persia masuk Islam, Romawi masuk Islam, katanya baginda. Mesir akan masuk Islam. Ini orang-orang kafir menyerbu Madinah ini sudah terakhir ini. Setelah ini tidak akan ada lagi orang kafir menyerbu Madinah, katanya Nabi. Ini padahal masih dikepung rapat, mau kencing mau berak aja repot waktu itu. Ya. Nabi ini sudah terakhir ini. Ini ujian akhir, kata Nabi. Enggak ada ujian lagi sudah di Madinah ini. Aneh mulai kan. Betul, sampai sekarang sudah 1400 tahun tidak ada pasukan kafir berani nyerbu Madinah. Aneh mulai kan baginda Nabi itu. Jadi justru dalam suasana yang sangat sulit, beliau ini berharap kepada Allah yang luar biasa. Ini karena beliau ini melihat kudrat Allah, bukan melihat keadaan-keadaan itu. Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah mulaikan beliau dakwah, infak terus sampai hartanya habis. Sehingga Syekh Yusuf itu putranya itu sampai koret-koret karak, koret-koret intip di dapur. Intip itu dikoreti, ya. Mencukil-cukil makanan-makanan yang sisa di dapur itu. Karena sudah kelaparan tuh Syekh Yusuf itu. Maka Syekh Ilyas melihat anaknya itu
mencungkili makanan-makanan sisa di dapur itu, sudah nggak ada makanan, maka beliau ini tersenyum. Masya Allah. Insya Allah mulai hari ini tidak akan ada orang kelaparan lagi di Nizamuddin, katanya beliau. Karena ini ujian sudah notok ini namanya. Ujian kalau sudah notok tandanya sudah mau selesai ini. Nah betul, mereka kan sampai sekarang orang makan terus di sana, nggak ada habis-habisnya sampai sekarang. Tapi kalau orang ini tidak dikasih keyakinan yang benar, akhirnya guncang. Gara-gara dakwah saya ini melarat kayak begini. Burung, nggak jadi wali kalau orang begini ini. Nggak ada bakat jadi wali, nggak ada. Paling wali murid. Wali murid sing bagian nggak tahu bayar, paling bangsa itu. Nah, mulai kan Allah Ta'ala. Kalau orang calon wali itu seperti itu semua kan. Dalam suasana yang sangat sulit, harapannya kepada Allah tambah tinggi. Ini semua kan, kita mau belajar begitu. Jangan melihat keadaan-keadaan. Ini bagaimana jamaah mau dikeluarkan? Ini kan orang kampung lagi paseklek, belum panen, uangnya sudah habis untuk garap sawah. Bagaimana jamaah akan dikeluarkan? Kok bagaimana? Kalau Allah mengeluarkan, ya mudah saja. Itu subhanallahi wa ta'ala. Allah kirim tim taskil ke Aceh, ya. Namanya tsunami, ya. 15 menit 1 juta orang keluar semua, malaikat. Ya. Masya Allah. Kalau Allah menghendaki dan tidak balik lagi sampai sekarang. Kalau menghendaki itu mudah saja, ya. Nanti kalau Ngawi banjir semua, keluar 4 bulan semua akhirnya, ya. Mau pulang nggak bisa, ya kan? Jadi assalamualaikum Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki mudah saja. Maka dalam suasana apa saja, senantiasa kita ini tawajuh pada Allah, berharap kepada Allah, ta'alluq kepada Allah. Apapun yang terjadi, dalam keadaan menggembirakan, kita tawajuh kepada Allah. Karena bisa saja kegembiraan itu berubah menjadi kesusahan. Dalam keadaan kesusahan, kita tetap tawajuh dan berharap kepada Allah. Karena bisa saja kesusahan itu dirubah oleh Allah jadi kegembiraan. Baginda Nabi diusir dari Mekah. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru. Jadi Nabi diusir dari Mekah. Beliau sedih, beliau mengatakan, "Hai Mekah," kata Nabi, "sungguh kamu ini adalah kampung yang paling saya cintai. Seumpama orang-orang Mekah tidak mengusir aku, saya tidak akan keluar dari tempat ini." Sedih baginda Nabi. Diusir dari Mekah. Diusir dari kampung halamannya sendiri. Kalau kita palingan diusir dari kampungnya orang, diusir ya biasa. Ya. Tuh Nabi itu diusir dari rumahnya sendiri, dari kampungnya sendiri. Tapi tiba-tiba semulaikan Allah Ta'ala, kesedihan ini berubah jadi kegembiraan. Allah bangkitkan orang-orang Madinah untuk menyambut Nabi. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina maza'a lillahi da'i. Gerudukan orang-orang menyambut Nabi. Coba semulaikan Allah Ta'ala. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Barang siapa yang sedih karena agama, barang siapa yang mau sedih karena agama, maka dialah orang yang akan gembira karena agama. Barang siapa yang mau sedih karena puasa, dialah orang yang akan bergembira sebab buka.
Kalau tidak mau puasa bagaimana bisa berbuka? Soalnya ini sudah sunnatullah mereka. Saya ini kok dakwah ini nggak berhasil, belum tampak hasilnya, bagaimana? Karena kamu masih kurang banyak sedih karena dakwah ini. Karena nanti kalau sudah banyak sedih karena dakwah, Allah ganti banyak gembira karena dakwah. Ini sudah sunnatullah seperti itu mereka. Baginda Nabi pergi ke Taif, dilempari batu, diusir. Kemudian beliau pergi meninggalkan Taif, sholat subuh di Wadin Nakhil. Tapi setelah sholat subuh terjadi keajaiban, kan? Ternyata jin-jin pada datang makmum kepada Rasulullah SAW. Akhirnya pada masuk Islam. Seolah-olah Allah itu ingin menggembirakan nabinya Muhammad. Orang-orang Taif, manusia tidak mau menerima kamu. Ini loh, makhluk saya masih banyak, jin-jin saya datangkan untuk menjadi pengikut kamu. Masya Allah. Sampai di Mekah, kan? Karena Nabi ini betul-betul sudah judek pada waktu itu, kan? Ila man takiluni, ila aduwin yatajahamuni, am ila qaribin malaktahu amri. Ya Allah, saya ini mau kemana ini, ya Allah? Orang jauh memusuhi saya, orang-orang Taif maksudnya. Orang dekat begitu juga orang-orang Mekah. Saya ini terus mau kemana ya Rasulullah? Saya ini mau kemana ya Allah? Ila man takiluni, ila aduwin yatajahamuni, am ila qaribin malaktahu amri. Sudah istilah ini. Ini terjemahnya itu sulit diterjemah, ini bahasa Nabi ini. Pokoknya Nabi waktu itu betul-betul sudah kepepet. Orang jauh memusuhi, orang dekat memusuhi. Ya Allah, saya ini terus bagaimana? Mau pergi kemana saya ini? Mau dikemanakan saya ini ya Allah? Tiba-tiba Jibril datang, diangkat ke langit Nabi, Isra Mi'raj, kan? Ya. Seolah-olah Allah berfirman kepada nabinya, kalau orang-orang bumi tidak mau menerima kamu, hai Muhammad, ini penduduk langit semua menerima kamu. Para nabi, para rasul di langit semua menjemput kamu, mau jadi makmum untuk kamu. Enggak apa-apa orang Mekah, orang Taif enggak mau jadi makmum. Para nabi jadi makmum sekarang untuk kamu. Manusia tidak mau menerima kamu, Tuhannya manusia menerima kamu sekarang. Menghadap langsung kepada Allah di Sidratul Muntaha. Maka semulaikan para ulama mengatakan al-musyahadah ba'dal mujahadah. Orang itu bisa menghadap kepada Allah kalau orang itu sudah bersusah payah. Allah diangkat ke langit Isra Mi'raj itu sepulang dari Taif semula, kan? Ini Rasulullah sudah notok mujahadahnya waktu itu. Susah payahnya untuk agama itu sudah notok pada waktu itu. Maka semula ta'ala hadiahnya juga notok akhirnya. Ya. Karena mujahadahnya juga besar, hadiahnya besar. Kalau mujahadahnya kecil-kecil, ini nanti ya hadiahnya ini nggak tahu, ya, nggak tahu. Ya. Bisa juga besar, bisa juga kecil. Maka kita ini semulaikan Allah Subhanahu wa taala perlu meningkatkan mujahadah kita semulaikan. Ada orang tanya, kenapa saya ini sholat saya ini tidak bisa khusyuk? Sudah saya khusyuk-khusyukkan malah gelambiar. Ya. Maka seorang ulama menasihati, Nabi itu dulu bisa menghadap langsung kepada Allah setelah dibandemi waktu di Taif. Ya. Setelah bersusah payah, berlumuran keringat, berlumuran darah, korban segalanya, korban harta, korban diri, bahkan yang lebih tinggi lagi korban perasaan.
Kata Nabi, saya belum pernah dihinakan orang melebihi di Taif. Ini pengorbanan yang luar biasa. Maka akhirnya Nabi diizinkan, dikasih kemuliaan menghadap langsung kepada Allah, mendengar firman langsung dari Allah. Bahkan kata Abdullah ibnu Abbas, melihat langsung kepada zat Allah. Ini Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada bisa membayangkan apa yang terjadi pada waktu itu. Jadi kalau kita ini ingin sholatnya khusyuk, sebelum sholat itu bersusah payah untuk agama dulu. Maka Syekh Abdul Wahab hafizahullah menyarankan, kalau kamu pergi ke markas, sebaiknya jalan kaki, supaya ada mujahadah. Insya Allah nanti kalau kamu jalan kaki, ada mujahadah, nanti sholatnya lebih terkesan, mendengar bayan lebih terkesan. Karena apa? Karena ada mujahadah, dan dalam mujahadah itu ada hidayah. Maka kita sholat Jumat disunahkan jalan kaki. Dalam hadis dalam Majarrobi itu dikatakan, barang siapa hari Jumat mandi dengan sempurna di rumahnya, kemudian pergi ke masjid dengan jalan kaki, maka setiap langkah dihitung seperti ibadah 1 tahun. Masya Allah. Bagaimana kalau orang Madiun itu Jumatan di Temboro, jalan kaki lagi, pahalanya kayak apa ini? Itu kan capek lah. Kamu tuh cari pahala apa tidak? Kalau orang cari pahala, pikirannya ya bagaimana mendapatkan pahala. Nah, mulaikan Allah SWT. Itu ada orang Temboro kemarin tuh ada kejadian lucu mulaikan. Ini orang dianggap oleh teman-temannya ini orang yang nggak waras gitu. Tapi dia ini tahu-tahu pergi ke satu masjid di Temboro ini yang paling jauh. Kenapa kamu pergi jauh-jauh? Kamu kan masjidnya dekat kok, malah pergi yang jauh itu kenapa? Biar banyak pahalanya katanya. Begitu sampai di masjid, sholat 2 rakaat, waktu sujud mati mulai kan. Masya Allah, ternyata lebih pinter dari orang-orang yang pinter ternyata dia ini. Padahal teman-temannya nganggap ini orang nggak waras, ternyata dia lebih waras. Jadi semuanya Allah SWT, kita ini tidak tahu nanti di akhirat itu yang dianggap waras siapa, nggak tahu. Coba semuanya. Nah, mulai kan katanya para ulama, kalau satu kampung ini punya kebiasaan sepeda itu dipikul, nanti kalau ada orang naik sepeda dianggap gila, semuanya kan. Wong sepeda kok dinaiki, sepeda itu dipikul tuh sebagai teman-temannya itu. Jadi saking banyaknya orang gila, yang waras itu yang dianggap gila, yang gila itu yang dianggap waras. Ya seperti keadaan sekarang ini, semuanya kan. Kalau menutup aurat dianggap aneh, apa ini? Orang gila. Tapi kalau telanjang, wah ini orang modern. Nah, ini orang modern. Karena aneh manusia ini. Banyak sing gendeng lu hokeh. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah semulaikan kita ini menilai apa-apa itu jangan menurut akal kita, jangan menurut suasana dan keadaan. Fa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, maka kamu akan sesat dari jalan Allah. Kalau kamu ikut mayoritas manusia yang ada di bumi ini, maka kamu akan tersesat. Maka menilai apa-apa itu harus berdasarkan ilmunya Rasulullah, ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita harus banyak taklim. Di taklim itu maksudnya apa?
Taklim itu di antara maksud yang terpenting, kita itu menilai apa-apa itu dengan ilmu. Jangan menurut pandangan mata kita, jangan menurut umumnya orang, tapi menurut apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kalau menurut buku taklim itu semuanya kan, orang kaya itu siapa? Orang kaya itu orang yang sholat, itu orang kaya. Sholat 2 rakaat lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Selagi kita ini belum ada pikiran seperti itu, berarti taklim kita ini masih kurang. Harus taklim lagi. Sehingga kita menilai ini orang kaya ini. Karena dia ini sholat. Karena dia ini puasa. Ini orang kaya ini. Tapi kalau walaupun orang itu punya Mercedes, punya sepur, mamanya, tapi nggak sholat, ini orang miskin. Ini orang miskin. Malaikat Allah Ta'ala. Nah, baru itulah malaikat Allah Ta'ala namanya taklim kita telah merubah pikiran kita. Nabi itu mengajarkan kepada keluarganya seperti itu. Nabi menyembelih kambing. Kemudian kambing tadi dibagi-bagikan, tinggal kaki 1. Maka Nabi bertanya pada keluarganya, berapa yang masih sisa kambing ini? Maka keluarganya menjawab menurut yang mereka lihat, tinggal kaki 1 ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, semua masih utuh kambing ini, kecuali kaki 1. Loh, bagaimana semuanya? Maksudnya Nabi itu bagaimana? Yang disodakohkan, yaitu berarti utuh. Karena ini nanti sampai di akhirat masih kamu akan lihat ini yang disodakohkan. Yang kamu makan kaki 1, itulah yang hilang. Yang hilang. Disembelihkan Allah Ta'ala. Kalau kita punya harta yang untuk agama, ini ditulis. Nah, ini harta saya. Tapi yang bukan untuk agama, nggak tahu itu hartanya siapa. Itu akan sirna, akan hilang. Ma'indakum yang fadu, wa ma'indallahi baq. Apa yang untuk agama itu yang kekal. Tapi yang untuk nafsu kamu itu habis. Sawahnya 10 hektar, 1 hektar untuk masjid. Nah, ya itulah yang 1 hektar itu milik kamu. Yang 9 hektar itu bukan milik kamu. Itu mungkin milik anak-anak kamu, mungkin milik tetangga kamu. Gak tahu milik siapa. Kamu tunggu aja nanti beberapa tahun milik siapa. Nah, yang untuk masjid itulah yang milik kamu. Kita harus berpikir seperti itu. Baru taklimnya itu namanya masuk, teman-teman. Berubah. Maka dulu para sahabat itu kalau menginfakkan hartanya tampak gembira begitu, teman-teman. Tapi kalau diberi harta orang tampak sedih. Loh, maka heran. Kalau diberi kok malah sedih, kalau memberi kok malah gembira. Karena mereka baru saja mendengar Nabi, tangan yang di atas yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah yang menerima. Jadi ketika menerima uang di bawah, maka sahabat itu sedih. Wah, ini saya ini, posisi saya ini jelek ini. Tapi kalau memberi, senang, gembira. Nah, kita harus belajar begitu semuanya kan. Kalau bisa sedekah, wah ini nusratullah. Tapi kalau diberi orang, keluar tahu-tahu panggang datang, wah nusratullah. Kalau diberi nusratullah, kalau memberi nusratullah, begitu diwalik itu jenenge. Assalamualaikum. Para sahabat itu dulu semuanya kan, ini kan taklim masuk tadi semuanya kan. Taklim sudah istiqomah itu menilai apa-apa itu seperti itu. Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Sehingga para sahabat itu kalau keluar jalan Allah menceritakan bagaimana mereka itu harapannya tidak pulang.
harapannya tidak pulang, ingin mati syahid. Ingin mati syahid. Satu rombongan dikirim ke Romawi. Maka ini akhirnya ringkasnya cerita ini, rombongan ini dibunuh semua oleh orang-orang Romawi kecuali satu orang. Dan waktu rombongan ini dibunuh, yang satu orang itu ditampakkan oleh Allah, pintu-pintu langit itu terbuka dan bidadari-bidadari menyambut ini teman-temannya yang terbunuh itu. Akhirnya satu orang ini sudah pergi ke Mekah, di depan Ka'bah itu nangis saja. Ditanya sama teman-temannya, kenapa kamu nangis? Teman-teman saya dipilih oleh Allah, saya kok tidak dipilih oleh Allah. Dosa apa saya ini? Teman-teman saya sudah di surga, saya kok masih ditinggal di dunia. Dosa apa saya ini? Katanya. Ini namanya ilmu sudah masuk itu seperti itu semua kan. Ilmu itu sudah masuk. Kalau korban malah gembira. Bahkan mati syahid di jalan Allah menjadi cita-cita. Ini para sahabat dulu seperti itu. Kalau kita sekarang nih doa supaya dogdeng, kan gitu, selamat iso mulih neh. Nek sahabat malah kewalik, Pak. Dungane mboten ngoten niku. Pengin gak sah mulih neh. Pengin metu gak sah mulih neh ndang ning swarga. Niku sahabat. Nek kita mboten. Semoga-moga selamat, panjang umur, ngopaini anak putu. Niku pikirane dunya Pak niku, sian. Pikirane dunya, pikirane akhirat mboten wonten niku. Aku dintaini Kanjeng Nabi, para sahabat wis ning kono, widodari wis siap. Lah aku nyapo ning boro iki. Nah niku jenenge taklime mun mlebet ta niku. Taklime wis mlebu tenan. Maka sekarang ini mulaikan Allah Ta'ala kita sudah taklim. Tapi apakah kesan dari tanda taklim kita itu? Kalau orang itu sudah melebihkan akhirat melebihi dunia, hatinya dipenuhi dengan kerinduan kepada negeri akhirat, berarti ilmunya itu sudah masuk. Tandanya ilmu itu bermanfaat, ilmu itu membuat rindu kepada negeri akhirat. Karena ilmu agama itu diantara isinya yang pokok itu cerita-cerita mengenai keadaan akhirat. Maka namanya ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat. Itu kalau orang itu setelah belajar ilmu kemudian rindu kepada akhirat. Nah, mulaikan Allah SWT. Untuk itu dalam belajar ilmu itu kita harus jaga adab. Kata para ulama, kenapa orang belajar ilmu atau taklim kemudian kok tidak bisa mengamalkan, itu sebabnya apa? Sebabnya waktu belajar ilmu itu tidak menjaga adab. Kalau seumpama orang itu menjaga adab betul-betul waktu mencari ilmu, waktu mendengarkan ilmu, waktu taklim, maka insya Allah akan mudahkan dia untuk amal. Maka dalam usaha agama ini mulai kan adab itu dijaga betul-betul. Bukan hanya jauhlah, bagaimana adabnya jauhlah. Bukan hanya taklim, adabnya taklim. Bukan hanya zikir, adabnya zikir. Bukan hanya sholat, adabnya sholat. Karena amalan apa saja, kalau sudah ditinggalkan adabnya, amalan itu sudah tidak bernilai lagi. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kamu tidak punya adab kepada Nabi, kamu mengeraskan suara di depan Nabi, biasa-biasa saja ka jahri ba'dikum li ba'd. Kalau kamu itu kepada Nabi itu biasa-biasa saja,
ang tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun, seluruh amal kamu habis sedangkan kamu tidak tahu. Nah, Nabi sekarang sudah dipanggil oleh Allah SWT. Adab kepada Nabi pada zaman ini, kata para ulama itu, adab kepada sabda-sabda Nabi. Kalau zaman dulu, zaman Nabi masih ada di dunia ini, adab kepada Nabi itu adab di majelis-majelis Nabi. Sekarang Nabi sudah dipanggil, adab kepada Nabi itu bagaimana? Adab ketika mendengar sabda-sabda Nabi. Maka saya mulaikan waktu satu majelis membaca buku taklim itu, maka Maulana Zakaria itu yang menulis buku taklim itu lewat di majelis itu. Maka majelis itu langsung berhenti karena menghormati Maulana Zakaria ini. Maka Maulana Zakaria marah betul sama mereka. Kenapa kamu hentikan majelis ini karena aku? Kamu tidak tahu apa ini majelis ini. Kamu sedang mendengarkan firman Allah, sabda Nabi, kok menoleh kepada saya? Ini berarti tidak punya adab ini. Tidak punya adab. Jadi kalau sudah taklim itu sudah ada apa saja jangan noleh, supaya nur firman Allah dan sabda Nabi itu masuk dalam hati kita, sehingga akhirnya habis taklim berubah kehidupan kita semuanya. Insyaallah kita niat semuanya. Jadi adab itu penting, kan? Bukan hanya bagaimana saya di masjid, adab masjid bagaimana. Bukan hanya malam istima, adab malam istima itu bagaimana. Di antara adab malam istima, asar sudah sampai, tidak pulang sebelum isyraq. Nah, masuk adab ini, kan? Bagaimana kan? Kalau habis taklim akhir pulang, ini berarti adabnya kurang. Bagaimana kan? Insyaallah kan? Jadi kita ini di sini ini bukan hanya sekedar begini-begini saja, tapi ingin setiap pertemuan itu meningkat kita ini. Imannya meningkat, ilmunya meningkat, amalnya meningkat, yakinnya meningkat, adabnya meningkat, zikirnya meningkat, akhlaknya meningkat. Nah, mulai karena ta'ala, bila dua orang Islam bertemu, kata Nabi, maka yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling cinta kepada saudaranya. Sekarang ini mulaikan kita ini bertemu dengan orang-orang Islam nih. Rasa hati kita ini bagaimana? Seneng begitu apa biasa? Biasa. Berarti kamu ini orang biasa. Orang biasa. Apalagi yang ngantuk, wis tambah nemen nih. Bangunkan. Jadi bila dua orang Islam berjumpa, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling cinta kepada saudaranya. Maka kalau orang itu melihat orang Islam itu seneng begitu, itu tandanya dia dicintai oleh Allah. Ini tandanya mau jadi wali begini ini semuanya. Tapi kalau ketemu orang Islam itu biasa-biasa saja, ya ini orang biasa. Nggak bisa mendaftarkan jadi wali, nggak bisa orang begini ini. Wali murid bisa. Ya. Bagaimana semuanya kan? Jadi kita ini melihat orang Islam itu harus dengan gembira semuanya kan. Bahkan ada hadis lagi, bila dua orang Islam berjumpa, maka yang paling dicintai oleh Allah, yang paling cerah wajahnya kepada saudaranya. Jadi kita ini melihat orang Islam berjumpa ini malam istima, ketemu tuh Masya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salaman dengan penuh gembira. Bila dua orang Islam salaman, maka dosa-dosanya akan berguguran sebelum dia berpisah. Ya. Jadi sunamulaikan Allah Ta'ala, selagi kita belum ada sifat-sifat seperti ini, sunamulaikan, ini tandanya kita ini masih jauh dari kecintaan Allah. Sunamulaikan Allah Ta'ala, jadi ini semua kita buat
semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk apa-apa. Kemudian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini supaya mendapatkan ini semua? Caranya memuliakan kalau kita ini menceburkan diri kita total dalam perjuangan Rasulullah SAW. Kita baru akan mendapatkan agama ini dengan benar. Memuliakan Allah Ta'ala, Rasulullah SAW siang malam itu dakwah. Jalan hidupnya itu dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Rasulullah itu jalan hidupnya itu dakwah. Nah kalau kita ini tidak berjalan pada jalan dakwah, bagaimana kita bisa ikut Rasulullah? Wong jalannya lain. Satu menuju timur, satu menuju barat. Bagaimana bisa berjumpa? Maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, saya, Abu Bakar, dan Rasulullah SAW itu seperti tiga musafir. Musafir yang pertama yaitu Rasulullah SAW telah sampai ke tempat tujuan. Musafir yang kedua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah sampai tujuan juga. Sekarang giliran saya, musafir yang ketiga. Kalau sampai saya ini mengambil jalan hidup selain jalan hidupnya baginda Nabi dan Abu Bakar, nanti pasti saya tidak akan sampai ke tujuan yang dituju oleh baginda Nabi dan Abu Bakar. Sekarang kita musafir juga. Musafir yang kesekian juta, ya kan? Tapi ini musafir juga kita ini, mereka. Musafir pertama bagi Nabi telah sampai tujuan, dapat ridha Allah, masuk surga Allah. Musafir kedua Abu Bakar telah sampai. Musafir ketiga Umar telah sampai. Musafir ketiga keempat Sayyidina Utsman telah sampai. Musafir yang kelima Sayyidina Ali telah sampai. Musafir yang ke 1.000, 100.000 ke 100.000, yaitu para sahabat telah sampai. Memuliakan Allah Ta'ala, sekarang kita ini musafir juga. Kalau jalan kita yang kita ambil ini jalan Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka kita akan sampai di tujuan Rasulullah juga. Kalau tidak, bagaimana pula kita akan sampai? Jadi awake dhewe iki kudu mikir. Alah aku jane dakwah ya seneng, tapi iki ya piye ya? Kesel aku. Sik, kowe aja muni ngono Kang Sik. Kowe pengen kumpul Kanjeng Nabi apa ora? Terus terang ae. Nah. Nek sing lha ya pengen. Lah nek pengen ya mlaku wae nderek Kanjeng Nabi. Aja muni kesel barang ngono kuwi. Kesel ya kena ae tapi terus mlaku. Banyak manusia ki sifatnya kesel tapi terus jalan. Insyaallah Bang ya. Dan kita di dunia ini tidak lama sebenarnya. Bagaimanapun kita capek di dunia ini tidak lama. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, ternyata akhirat sudah dekat sebenarnya. Akhirat sudah dekat. Mau apa kita ini sebenarnya? Biarlah orang-orang sibuk dengan dunianya, kita sibuk dengan akhirat kita. Insyaallah mulaikan. Karena akhirnya dunia ini akan kita tinggalkan juga. Syekh Inamul Hasan rahimahullah memberikan nasihat, berkorbanlah kamu untuk agama. Kalau tidak kamu korban untuk agama, kamu akan korban juga. Tapi bukan untuk agama. Sibuklah kamu di dalam dakwah. Kalau tidak mau, kamu akan sibuk juga. Tapi dalam selain dakwah. Matilah kamu dalam perjuangan. Kalau kamu tidak mau mati dalam perjuangan, akan mati juga. Tapi mati bukan dalam perjuangan. Bukan kalau tidak mau mati terus tidak mati, tidak. Akan tetap mati juga. Alangkah gembiranya
kalau mati kita ini mati yang diridhoi oleh Allah. Mati cuma sekali semuanya kan. Maka di antara doa yang diajarkan para ulama kepada kita, ya Allah, jadikanlah seberuntung-beruntungnya, seuntung-untungnya hari di dunia ini adalah hari ketika aku mati, di saat aku berjumpa dengan Engkau. Ya. Itu namanya Allah Ta'ala. Baginda Nabi alaihissalam ketika sakaratul maut, memulaikan Allah Ta'ala yang dipesankan 3 perkara. Karena 3 perkara ini inti semuanya kan. Ini inti. Yang pertama kali adalah sholat. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Karena sholat ini intinya ibadah. Kalau orang itu menjaga sholat dengan sungguh-sungguh, maka ibadah-ibadahnya yang lain, amalan-amalannya yang lain akan dibimbing oleh Allah. Kemudian yang kedua, wa ma malakat aimanukum. Baginda Nabi pesan untuk senantiasa berbuat baik kepada budak-budak dan hamba sahaya. Berbuat baik kepada orang-orang lemah, ini merupakan intinya akhlak semuanya. Kemudian yang ketiga, baginda Nabi pesan angfidu jaisa usama, pengeluaran jamaah. Pengeluaran jamaah itu adalah inti perjuangan. Dengan sholat memulaikan hubungan kita kepada Allah akan jadi kuat. Dengan akhlak hubungan dengan umat akan jadi baik. Dengan dakwah pengeluaran jamaah, maka semulaikan Allah Ta'ala kita mati, tapi amalan kita akan terus sampai hari kiamat. Ini semulaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini 3 perkara ini perlu kita renungi betul-betul semulaikan. Jaga ibadah sungguh-sungguh. Karena kita ini perlu kepada Allah setiap detik, setiap menit. Maka senantiasa kita ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah. Dan akhlak kita jaga betul-betul. Karena kalau orang akhlaknya buruk, ibadahnya tidak bisa naik ke langit. Maka akhlak kita dengan orang tua, akhlak kita dengan saudara-saudara, tetangga-tetangga, sanak famili, kepada para ulama harus kita jaga betul-betul mereka. Dan kita ini belajar akhlak bukan supaya orang-orang senang sama kita. Bukan. Kita ini belajar akhlak supaya Allah itu senang sama kita. Ya. Karena ini semua hamba-hamba Allah, orang-orang Islam ini hamba-hamba Allah, kekasih-kekasih Allah. Kalau saya tidak berbuat baik kepada mereka, maka nanti Allah marah pada saya. Nah, begitu pikiran kita ini. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita jaga pengeluaran jamaah ini. Pengeluaran jamaah ini perkara yang penting, mulaikan. Kalau tidak ada pengeluaran jamaah, maka agama ini akan mandek, mulaikan. Maka Nabi itu pesan terakhir, angfidu jaisa usama, pengeluaran jamaah. Maka ketika jamaah keluar, baginda Nabi wafat, tapi agama tersebar ke seluruh dunia. Begitu juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mau wafat, beliau pesan kepada Sayyidina Umar, kalau saya mati pada waktu pagi, jangan sampai datang waktu malam, jamaah belum dikeluarkan. Kalau saya mati pada waktu malam, jangan sampai datang waktu subuh, jamaah belum dikeluarkan. Ini pesannya Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Setelah pesan 3 ini semuanya kan, kemudian baginda Nabi doa, Allahumma rafiqal a'la, ya Allah susulkanlah aku dengan teman-temanku yang mulia di surgamu. Kemudian wafat. Kita sudah punya rencana bagaimana kita mau mati semuanya kan. Ya. Kita rencana hidup ini. Ini mau ini. Padahal yang perlu kita rencanakan yang paling penting itu bagaimana kita mati yang benar semuanya. Dan kita tidak akan bisa mati yang benar kalau kita tidak hidup yang benar. Bagaimana hidup yang benar? Mengikuti jejak Rasulullah SAW. Di antara ciri khas kehidupan Nabi, siang dan malam memikirkan agama, memikirkan umat. Untuk itu semulaikan, yang sekarang niat 40 hari, dinaikkan jadi 4 bulan. Yang niatnya 10 hari,
niatkan dinaikkan jadi 40 hari. Yang tidak niat sekarang niat juga berapa hari saja. Silahkan beri. Taqabbalallah. Jazakumullah. Monggo Pak. Taqabbalallah. Jazakumullah. Monggo Pak. Semenang. Masyaallah. Yang sing niate sekan dosa dinten sakniki sekan wulan Pak. Monggo bismillah. Sing niate 10 dina sakniki 30 dina. Sing dereng niat pinten dinten mawon jumeneng. Nggih mumpung Pak nggih. Niki mumpung si urip nggih. Mangke badhe dugi wekdal kita pejah mun mboten saged ngamal malih. Mboten saged dakwah malih, mboten saged ngibadah malih. Sakniki mumpung si urip, monggo jumeneng. Kita mboten ngertos. Kathah tiyang enjing wau tesih urip sakniki pun mati. Ngasar wau tesih jaduman saiki wis mati. Kita niki aja mikir dawa-dawa. Ndang sakniki khairul birri ajaluh. Paling cepet niku ngamalnya paling sae. Monggo. Jazakumullah. Monggo jumeneng itu lah. Bismillah, bismillah. Monggo. Mburi niku Pak, monggo. Jumeneng. Gitu. Jenengan bayangne keadaan akhirat sakniki Pak. Sakniki swarga enten bangunan geden-gedenan, Pak. Gitu. Neraka nggih geden-gedenan padha mawon. Disiapne kalih kangge jenengan, gitu. Kok jenengan kok iso toleh ngantuk lho dus pundi, Pak, gitu. Masyaallah. Nggih, monggo Pak jumeneng. Monggo. Nah. Langsung idul man, Pak, langsung idul. Kasih jalan. Kasih jalan. Monggo. Langsung idul, monggo. Alhamdulillah, jazakumullah, masyaallah. Nek umpami kita bayangne, Pak. Sakniki awake dhewe wis ning ora-ora mahsyar. Terus mbuka catatan amal. Teng mriku ditulis malam jemaah ning Mboro aku ditaskil. Terus aku moh. Kingken sampean susah nang mboten kira waktu niku maca niku. Waktu bayan aku turu, waktu taskil aku moh, bar taklim akhir langsung mulih. Niku sampean waca wonten kira-kira sampean seneng maca ngoten niku, Pak. Mboten nggih. Sampean pengin mboten maca ngoten niku sakniki ndang mangkat mawon. Sampean mengke maca teng catatan ngamal, masyaallah, waktu bayan aku turu. Tapi waktu taskil aku langsung 4 bulan. Nah, ya lumayan, gitu. Sesungguhnya Pak, niki awake dhewe arep nglakoni kabeh lho Pak. Awake dhewe arep nglakoni kabeh. Aja dikira sing mati niki wong-wong, nek aku gak iso mati. Niku pikiran sing klentu. Sing arep mati ki ya aku iki, sing arep ning swarga ki ya aku iki, umpama ning neraka naudzubillah ya aku iki. Makane sing kudu ngamal ya aku iki. Mboten kok sing metu wong, ben wong-wonge sing metu. Aku tak gak. Ben wong-wong sing ngamal, aku tak gak. Saiki niku kleru to, Pak, gitu. Wong sing arep mati ya kuwi jere. Nek sing mati nggur wong tokne ya wis. Ben wonge sing ngamal sampean mboten sang ngamal ora arep mati. Masyaallah. Sinten sing mboten asing mati teng mriki niki, Pak? Insyaallah badhe mati sedaya. Lan ketingale mun rodok celak lho Pak sampean niku nggih. Ndelok mripate niki wis cedhak. Ketara Pak niku wong ajeng mati niku Pak. Tengerane wong ajeng mati niku sampean sumer Pak. Pengen sampean kula duduhi. Tengerane wong arep mati. Niki rahasia Pak niki tapi mungkin nek sampean mun metu 4 bulan kula critani gitu. Enten niku tandane wong arep mati ku enten. Lah niku wis ketara niki gitu. Masyaallah. Pundi malih Pak monggo. Niki tanda-tandane pun enten sedaya niki.
Tandane napa, Pak? Tandane urip. Kapan wong ki urip tandane arep mati. Lah sampeyan urip apa mati to jane? Kula niku urip, lah ya kuwi tandane arep mati urip kuwi. Mergo kabeh wong urip akhire mati. Masya Allah. Monggo sinten malih Pak, monggo. Pinten dinten mawon Pak. Bismillah, pinten dinten mawon. Sekandosa dinten 10 dina, 3 dina pun pinten dinten mawon jumeneng. Monggo jumeneng. Bismillah. Taqabbalallah. Nggih. Jumeneng. Kita sih saya. Tanggal 12 saya. Sama gitu. Nggih, pun sakniki taskil kontan sekap nggih sakniki taskil niat. Zaman nika musyawarah bulanan nika mumpun enten tiyang 350 sing niat badhe medal 10 dina mengke jeng Selasa niku. Bareng kalih Pak Salim, kalih sedaya tiang-tiang sepuh mriki badhe sareng-sareng metu 10 dina. Dek musyawarah bulanan nika wis bodho nyatetne. Lah sakniki ngenyar-nyari ya nggih. Ngenyar-nyari sing pun niat jumeneng, sing dereng niat saged jumeneng sakniki mengke sareng-sareng napa niku medal kalih tiyang-tiyang sepuh tanggal 12 Selasa niku. Insyaallah nggih. Sakniki sing badhe sedasa dinten kula aturi jumeneng ngetan Pak. Monggo. Alhamdulillah. Bismillah. Daftar yen ngetan. Oh. Tanggal 12 nggih. Monggo. Nggih. Nggih. Damel jamaah ahli Badar Pak 313 ya. Nalika enten wong 313 tenanan akhire dugi pertolongane Allah. Enten Badar. Sakniki dipun suwun wong 313 mawon sing tenanan. Kaya tenanane ahli Badar. Monggo jumeneng. Masya Allah. Sing pun daftar malih, sing dereng daftar sakniki daftar. Monggo. Sing dereng daftar malih, sing dereng daftar sakniki daftar. Neru ahli Badar. Ahli Badar itu sifatnya apa? Yang pertama, walaupun berat tetap berangkat. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Walaupun berat tetap berangkat. Yang kedua, ada masalah istighosah, doa. Ittastaghithuna rabbakum. Kemudian yang ketiga, kalau musyawarah mufakat. Kemudian yang keempat, sabar dan takwa. Ini sifatnya ahli Badar semuanya kan. Walaupun berat berangkat, kalau ada masalah doa, kalau musyawarah mufakat, sabar dan takwa. Akhirnya 5.000 malaikat datang di Badar. Pertolongan Allah datang, agama tersebar. Sinten malih Pak, monggo bismillah. Sing pun niat jumeneng nika pun enten dari nyatet nika. Kumpul halaqah iki ambak-ambak nggih. Kumpul halaqah bintang sepet nyatet nika, nggih. Sing dereng daftar saged daftar sakniki. Insyaallah sedaya niat nggih. Sakniki tiga-tiga sekawan-sekawan muzakarah. Nah, monggo. Napa sing kita mirengaken wau sing nyantol di bulan baleni malih lajeng ditaskil. Monggo. Setelah 3344. Apa yang kita dengar tadi kita sampaikan lagi. Alhamdulillah.